Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengemasan makanan awetan hewani. Kemasan adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan suatu produk. Kemasan memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama, menjaga produk supaya tetap higienis dan awet, karena dapat melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti uap air dan mikroorganisme. Yang kedua, mudah dikonsumsi. Yang ketiga, mudah didistribusikan. Dan yang keempat, memberikan informasi. Terakhir, menjadi daya tarik bagi pembeli. Nah, memberikan informasi itu contohnya seperti pada gambar. Di sini terdapat informasi bahwa nama produk makanan ini adalah chicken nugget. Kemudian dari merek So Good, seperti itu. Kemudian dari contoh gambar tersebut, desainnya cukup menarik sehingga bisa menjadi daya tarik bagi pembeli. Nah, ini ada dua contoh kemasan chicken nugget yang cukup menarik. Logonya juga terlihat dengan baik. Nah, kalau yang ini adalah contoh kemasan dari produk rumahan. Jadi meskipun produk rumahan, kalian harus tetap mengupayakan kemasannya ini terlihat menarik ya, jangan hanya polosan seperti ini. Nanti untuk syarat-syarat kemasan yang baik itu seperti apa akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, jadi kemasan itu ada macam-macam. Yang pertama ada kemasan primer. Kemasan primer itu merupakan kemasan yang melekat pada produk secara langsung. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan ini merupakan kemasan yang berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Yang ketiga, kemasan tersier, yaitu kemasan yang digunakan untuk distribusi. Nah, ini adalah contohnya. Di sini ada kaleng sarden. Kaleng ini merupakan jenis kemasan primer karena terkenal langsung dengan produknya atau produk sardennya. Selanjutnya, kardus ini merupakan kemasan sekunder karena digunakan untuk menyimpan kumpulan dari kemasan primer. Nah, selanjutnya untuk pendistribusian kardus ini supaya tetap aman harus dilindungi dengan kemasan tersier, yaitu di sini contohnya menggunakan rangka kayu supaya produk di dalamnya tidak rusak karena tertimbun-timbun ya. Contoh lainnya, di sini ada produk terasi udang. Nah, kalau yang produk saset yang kecil, ini merupakan kemasan primer. Nah, kalau yang agak besar atau yang menampung kemasan primer ini merupakan kemasan sekunder. Biasanya kemasan sekunder ini keterangannya lebih lengkap daripada kemasan primer, terutama di bagian nutritional fact atau kandungan gizinya. Jadi ada daftar kandungan gizi itu biasanya tercantumnya di bagian kemasan sekunder. Selanjutnya di sini ada kardus. Kardusnya ini yang digunakan untuk pendistribusian barang sehingga disebut dengan kemasan tersier. Nah, syarat kemasan yang baik yaitu yang pertama dari segi kualitasnya. Kemasannya harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan saat distribusi atau pengiriman. Yang kedua, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Contohnya, nama produknya, mereknya, seperti itu. Yang ketiga, kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali, serta berdesain atraktif. Jadi, maksud dari desain atraktif itu menarik perhatian pelanggan atau menarik perhatian konsumen. Bisa dari segi warnanya atau desain ilustrasinya. Misal ada gambar dagingnya atau
ada penambahan animasi atau kartun seperti itu. Kemudian yang keempat, bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Jadi ini sesuai dengan kondisi kita sekarang ya, bumi kita semakin tua, kemudian banyak sampah-sampah dari produk-produk yang kita konsumsi yang semakin menumpuk, sehingga terjadi bencana banjir dan lain-lain. Nah, selain dari segi kualitas, kemasan itu juga harus memiliki kriteria seperti berikut ini. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, nama dagang. Jangan menggunakan yang sudah digunakan oleh produsen lain ya. Jadi kalau semisal kalian berniat untuk membesarkan produk kalian harus mengecek dulu apakah nama dagang atau merek dagang kalian ini sudah digunakan orang lain atau tidak, karena nanti ini bisa berkaitan dengan hukum. Contohnya kemarin ada beberapa resto atau tempat makan terkait dengan ayam ya, ayam geprek, mungkin kalian tahu. Itu kemarin sudah menjadi berita yang cukup heboh. Nah, jadi jangan sampai kalian mengalami nasib yang sama. Jadi merek dagang atau nama dagang itu kalian harus pikirkan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, berat bersih atau isi bersih. Jadi dalam kemasan harus terdapat keterangan berat bersih atau isi bersih. Untuk produk yang bersifat padat, kalian bisa tuliskan dengan kalimat berat bersih. Kemudian kalau produknya cair, kalian bisa tuliskan dengan isi bersih. Selanjutnya nomor pendaftaran MD, ML atau PIRT. Jadi kalau MD itu merupakan makanan dari dalam atau maksudnya dari Indonesia, dalam negeri. Kalau ML itu merupakan makanan dari luar. Nah, nomor pendaftaran ini untuk industri menengah sampai besar. Kemudian nomor pendaftaran ini bisa diperoleh dari BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nomor pendaftaran yang kedua yang wajib dimiliki yaitu PIRT. Jadi ini untuk industri mikro atau kecil. Nah, izin ini bisa diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. Selanjutnya, nama dan alamat produsen harus tertulis dengan jelas. Baik itu nama perusahaannya, nama kota tempat produksinya, kode pos, dan nama negara jika untuk ekspor. Selanjutnya, tanggal kadaluarsa. Jadi sebaiknya kalian tulis tanggal kadaluarsanya supaya konsumen juga lebih percaya dengan produk kalian. Dan tanggal kadaluarsa ini juga merupakan hak konsumen. Yang ketujuh, komposisi. Jadi dituliskan berurutan dari penggunaan yang terbanyak. Yang kedelapan, kode produksi. Jadi kode ini yang hanya dipahami oleh internal perusahaan untuk kepentingan pengawasan mutu produk. Yang kesembilan, bahasa. Jadi semisal kalian memasarkan produk kalian ini di wilayah Indonesia, maka kalian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya untuk keterangan tanggal kadaluarsa, kalian wajib menggunakan baik digunakan sebelum. Jadi jangan menggunakan kata-kata expired ya. Jadi harus menggunakan baik digunakan sebelum, misalnya tanggal 17 Februari 2021 seperti itu. Nah, tapi kalau semisal produknya ini akan kalian ekspor, maka kalian bisa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan yang satunya lagi adalah bahasa negara tujuan. Misalnya kalian mau ekspor ke Malaysia, maka bisa menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Yang ke-10, tidak boleh mencantumkan klaim-klaim kesehatan berlebihan atau bahkan tanpa bukti. Seperti itu. Nah, ini contoh dari kemasan yang sesuai kriteria. Di sini merek dagang yaitu Kenzler atau nama dagangnya tertulis dengan jelas. Kemudian
nama produknya, chicken nugget, tertulis dengan jelas juga. Selanjutnya di sini ada label halal dari MUI. Kemudian di sebelahnya logo halal MUI itu ada kalimat atau tulisan kecil-kecil, itu adalah identitas dari perusahaannya atau dari produsennya. Selanjutnya di sini ada tanggal kadaluarsanya ya. Seharusnya ini ditulis di belakang, tetapi beberapa produk sepertinya menuliskannya di depan. Nah, ini adalah berat bersihnya, keterangan berat bersih, dan ini izin BPOM-nya. Selanjutnya ini adalah bagian belakang, kemasan bagian belakang. Di sini ada komposisi. Nah, di bagian komposisi ini tertulis yang bagian paling pertama adalah daging ayam, yang berarti produk ini menggunakan bahan daging ayam sebagai bahan utamanya. Dan kemudian yang paling akhir ada bubuk kari dan penstabil fosfat. Berarti kedua bahan ini digunakan yang paling sedikit. Nah, di sini terdapat keterangan kode produksi beserta barcode-nya. Di atasnya kode produksi terdapat keterangan baik digunakan sebelum, tetapi tadi sudah kita lihat penulisannya diletakkan di bagian depan. Nah, sekian materi untuk hari ini, semoga mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.